Jangan sampai kalian salah model rambut karena nanti nyesel seumur hidup. Yang itu yang paling utama buat kalian. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you. Oke brother, selamat kembali menonton video saya bersama saya di Hendry Styling dengan channel saya Hendry Channel ya. Kali ini saya akan membahas tentang seperti apa sih customer ataupun kalian yang para penikmat barbershop agar kalian bisa jenius ataupun smart dalam sebelum masuk di barbershop. Ada tipe-tipe ataupun kriteria, juga ada poin-poin sebelum kalian masuk di barbershop. Oke, langsung aja kita ke tujuannya langsung ya. Yang pertama, yang pastinya kalian ingin merapikan rambut kan, ingin terlihat rapi, terlihat stylish kalian seperti keren kembali ataupun ganteng lah itu kan, supaya wanita bisa plek kayak gitu. Nah ini kalian harus tahu lah, intinya harus tahu, bener-bener tahu sebelum masuk di barber. Ya ini pertama kalian masuk di barber, yaitu kalian harus yang namanya apa sih bisa dikatakan ya, konsultasi dengan para capsternya ataupun langganan kalian yang mau kalian cukur dengan tukang cukur. Kalian harus konsultasi, itu paling utama gitu loh. Karena mungkin 80% 70% kalian salah pilih model atau dari segi sisiran rambut, itu kalian harus tahu gitu. Setelah kalian konsultasi dengan capster, lalu kalian bisa menerima saran dari capster, mungkin kasih masukan dari capsternya itu. Kalian bisa saring atau kalian bisa masukkan, kalau emang itu menurut kalian bisa cocok, kalian ambil. Setelah itu, setelah kalian cocok dengan masukan capster tadi, model rambut yang apa yang kita inginkan, oke, sudah sama-sama deal artinya ya. Lalu kalian duduk di kursi cukurnya itu setelah pemasangan clip, dan ingat, setelah pemasangan clip itu jangan kalian rubah model bentuk rambut yang kalian inginkan. Tuh. Biasanya yang terjadi setelah deal model kita tentukan, potongan apa yang kita tentukan, kalian setelah berkaca di depan cermin itu biasanya kalian berubah pikiran guys ya itu. Nah itulah yang terjadi, akan timbulnya 2 kali kerja, cara pola berpikirnya itu 2 kali kerja gitu. Oke, saya kasih contoh satu tips buat kalian. Ibarat kalian memilih modelnya undercut tuh ya, undercut. Setelah kalian deal sama-sama capster deal modelnya undercut. Sorry guys, ini cuacanya gerimis, jadi suaranya agak terganggu. Yang tidak mungkin bermasalah buat kita semua ya. Setelah berjalannya mulai proses eksekusi cukur, saat di tengah-tengah udah mungkin 50% ya pembuatan fade di sini, kalian jangan sampai berubah berpikir untuk berubah model rambut, karena itu nanti bisa membuat kacau, bener-bener kacau dari model kalian yang pilih itu. Intinya setelah kalian nyaman dengan model itu dari pertama eksekusi, kalian turutin. Kalau emang situ ada pertanyaan dari capster, mungkin ada kan, tidak mungkin lah capster itu tidak mengajak customernya untuk belajar untuk education, nggak mungkin, karena biasanya para capster membuat fade, ini biasanya tipis nggak mas, ini tipis nggak mas, atau belakangnya ini kurang tinggi nggak mas, itu pasti guys. Nah itu harus kalian perlu tahu tuh saat masuk barber gitu. Dan juga di sini saya akan memberikan poin-poin saat kalian eksekusi cukur, apa sih poin-poinnya yang dilarang atau mengurangi apa sih ya, attitude di dalam cukur saat proses gitu tadi. Yang jelas yang pertama, merokok. Kalau emang ruangannya ber-AC tidak mungkin kita merokok kan gitu kan. Lalu yang kedua, biasanya handphone, kita menerima handphone panggilan dari kawan atau pacar, yaitu tiba-tiba kita mengambil telepon. Tak pembuatan gradasi fade di sini,
pasti capster terasa terganggu gitu loh. Karena dilakukan nanti di sini ada terbentuknya peta itu. Kan rugi sendiri kalian udah deal-dealan dengan model apa yang dibuat, ternyata kacau gara-gara kalian menerima telepon, tiba-tiba menerima telepon dari pacar gitu. Lalu hindari gerakan kepala yang secara secara refleks. Biasanya kalian saat proses ini yang saya alami saat proses cukur, customer itu biasanya nengok kanan kiri itu yang bikin bingung para caster, itu pasti gitu. Mau casternya itu sehandal sehebat mungkin, kalau customernya nengok kanan kiri seperti itu akan pikiran caster itu akan ambiar guys. Nah itu tadilah, jadikan kalian adalah sebagai customer atau pelanggan cukur rambut itu yang smart, yang pintar di saat memilih model rambut. Jadikan dengan para capster itu kalian seperti saudara, karena semakin akrab kalian tidak mungkin canggung dengan tukang cukur itu tadi kan. Dan lalu yang terakhir, biasakan model setelah kalian punya model itu merasa kalian nyaman, cocok, kalian jangan berubah bentuk model dahulu. Biasanya itu tadi, 1 minggu undercut, 1 minggu pompadour, 1 lagu taper fade atau yang lain-lainnya lah ibaratnya kan. Itu nanti akan merubah tekstur rambut kalian menjadi rusak seperti itu. Oke lah, itu tadi tips dari saya, cara menjadi customer atau pelanggan tukang cukur itu yang smart ya, dalam arti yang pintar buat kalian semua. Ambil segi positifnya dari tips saya ini.